Ayu berdiri di depan sebuah bangunan tua yang tampak kusam dan sedikit terlantar. Pelang bertuliskan, "Kosan Melati," menggantung miring di pagar depan yang sudah berkarat. Rumput liar tumbuh tinggi di sekeliling pagar, menambah kesan angker pada bangunan itu. Namun, harga sewanya yang murah dan lokasinya yang dekat dengan kampus membuat Ayu mantap untuk memilihnya. Ibu kosnya ramah, kamarnya juga luas, kata seorang teman yang pernah tinggal di sana. Meski begitu, teman-temannya yang lain hanya melirik dengan tatapan aneh ketika Ayu menyebut nama kosan itu. Beberapa bahkan memperingatkan Ayu untuk mencari tempat lain. Banyak yang bilang kosan itu agak aneh, kata salah seorang temannya, lirih. Namun Ayu tidak peduli. Baginya, hemat biaya jauh lebih penting daripada mengikuti rumor yang belum jelas kebenarannya. Ia mengetuk pintu gerbang besi yang berderit keras, seolah sudah lama tidak dibuka. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya muncul dari balik pintu. Senyumnya ramah, namun sorot matanya tampak menyimpan sesuatu yang tak terungkap. "Kamu Ayu?" "Ya, mahasiswi baru yang kemarin nanya kamar kosong?" tanya ibu kos itu sambil membukakan pintu lebar-lebar. "Iya, Bu. Saya sudah konfirmasi lewat telepon kemarin," jawab Ayu sopan. "Masuk, ayo. Saya tunjukkan kamarnya," ucap ibu kos dengan suara lembut. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit yang sedikit lembab dan redup. Lampu di langit-langit berkedip pelan, seolah hampir padam. Kamar Ayu berada di ujung lorong, tepat di sebelah kamar yang pintunya selalu terkunci rapat. Catnya sudah mengelupas, dan debu tampak menumpuk di sudut-sudut pintu. Ayu menoleh ke arah pintu itu, merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. "Oh, itu kamar lama. Sudah lama tidak ada yang menempati," kata ibu kos, seolah mengerti tatapan Ayu. "Kunci kamarmu ini. Kalau ada apa-apa, panggil saja ibu di depan," tambahnya sambil menyodorkan kunci berkarat yang diikat dengan tali merah. Setelah ibu kos pergi, Ayu mulai menata barang-barangnya. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur, lemari, dan meja belajar yang sedikit usang. Jendela kamar menghadap langsung ke halaman belakang yang dipenuhi pepohonan rimbun. Angin malam bertiup, menggoyangkan ranting-ranting hingga menimbulkan suara gemerisik yang mengganggu. Malam pertama, Ayu mencoba tidur lebih awal. Lelah setelah seharian pindahan, ia merebahkan diri di kasur yang sedikit berdecit. Lampu kamar sudah dipadamkan, dan suasana berubah menjadi hening. Terlalu hening, pikir Ayu. Bahkan suara kendaraan dari jalan raya nyaris tidak terdengar. Sekitar tengah malam, Ayu terbangun mendadak. Matanya langsung tertuju pada jendela yang sedikit terbuka. Ia merasa jelas tadi sudah menutupnya rapat-rapat. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma lembab yang aneh. Ayu bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan ke arah jendela, menutupnya dengan sedikit tenaga karena engselnya sudah karatan. Ketika ia hendak kembali ke kasur, langkah kakinya terhenti. Dari balik pintu kamarnya, terdengar suara samar, seperti langkah kaki yang pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan di lorong. Langkah itu terdengar mendekat, berirama, dan berhenti tepat di depan kamarnya. Ayu menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Tidak ada suara lagi. Hening. Apa mungkin ibu kos sedang patroli malam? Pikir Ayu, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat ia hendak kembali berbaring, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, langkah kaki yang sama, tetapi berbalik arah menjauh. Seolah ada seseorang yang tadi berdiri di depan pintunya, memperhatikannya. Ayu merinding, tetapi mencoba mengabaikannya. Ia berusaha memejamkan mata, dan mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menyergap. Besok adalah hari pertama kuliah, dan ia tidak ingin terlihat lelah. Namun, sebelum tertidur, sebuah suara pelan berbisik dari arah lorong. Samar, seolah seseorang sedang menangis dengan suara tertahan. Suara itu terdengar menyayat, membuat bulu kuduk Ayu meremang. Perlahan ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berharap suara itu hanyalah halusinasinya saja.
Namun jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di kosan itu. Keesokan paginya, Ayu bangun dengan tubuh sedikit pegal. Tidur di kasur usang semalam ternyata tidak senyaman yang dibayangkan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela, mengusir rasa dingin yang menyelimuti kamarnya. Ia mencoba mengingat kejadian semalam, suara langkah kaki, isak tangis samar, dan perasaan tidak nyaman yang menyergap. Aku pasti cuma terlalu capek, gumamnya pelan, mencoba menepis pikiran buruk. Setelah bersiap-siap, Ayu keluar dari kamarnya. Lorong kosan masih sepi, hanya suara angin yang meniup gorden lusuh di ujung sana. Kosan itu memang tidak terlalu ramai, hanya ada 3 penghuni, lainnya selain dirinya. Salah satunya adalah Sarah, gadis berambut pendek dengan wajah ceria yang tinggal di kamar paling depan. "Hei, pagi," sapa Sarah ketika mereka bertemu di depan kamar mandi. "Pagi juga," balas Ayu sambil tersenyum. "Kamu baru di sini ya? Kosan ini emang nggak banyak penghuninya. Biasanya orang-orang cuma bertahan sebentar, lalu pindah," ujar Sarah sambil menggosok gigi. Ayu mengernyitkan dahi. "Kenapa pindah?" Sarah menghentikan gerakannya sejenak, lalu melirik kiri dan kanan sebelum berbisik pelan. "Katanya, kosan ini angker." Ayu tertawa kecil. "Ah, yang bener, aku nggak percaya yang gitu-gitu." Sarah hanya tersenyum simpul. "Ya, kamu nanti juga tahu sendiri." Ucapan Sarah menggantung di kepala Ayu sepanjang hari. Ketika malam tiba, ia kembali ke kamarnya dengan perasaan sedikit was-was. Kali ini, ia memperhatikan setiap sudut lorong yang dilewatinya. Lampu di langit-langit berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Ayu menelan, ludah ketika melewati kamar terlarang yang tertutup rapat di ujung lorong. Pintu kayu itu tampak lebih tua daripada pintu kamar lainnya. Catnya mengelupas dan engselnya berkarat. Ada tanda segel berbentuk lingkaran kecil di atas pegangan pintu, tampak seperti simbol kuno yang tidak dikenalnya. Ayu terdiam sejenak, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia mendekat, mencoba mengintip melalui celah lubang kunci yang sudah berkarat. Matanya mencoba menyesuaikan kegelapan di dalam kamar tersebut. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa, hanya gelap pekat. Tapi kemudian, samar-samar ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Seperti bayangan putih yang melayang, tidak bergerak, diam di tempat. Seketika Ayu mundur dengan napas memburu. "Astaga!" desisnya pelan. Pikirannya mulai berputar, mencoba menalar apa yang baru saja dilihatnya. Mungkin itu tirai atau kain yang tergantung di sana. Namun suara langkah kaki yang pernah ia dengar semalam kembali terngiang, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Apa ada yang tinggal di sana? Pikir Ayu. Namun, seingatnya, ibu kos bilang kamar itu sudah lama kosong. Sejak kapan? Mengapa tidak ada yang menempatinya? Malam itu, sebelum tidur, Ayu mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin dia hanya berhalusinasi karena lelah. Tapi di sudut hati, rasa penasaran terus menghantuinya. Siapa sosok di balik pintu itu? Dan kenapa kamar tersebut selalu terkunci? Menjelang tengah malam, Ayu kembali terbangun oleh suara langkah kaki. Kali ini lebih keras, lebih nyata, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ayu terdiam, menahan napas. Detak jantungnya terasa menggema di telinganya. Perlahan, suara langkah itu menghilang, digantikan oleh suara tangisan lirih, hampir tidak terdengar, seolah berasal dari kamar terlarang. Ayu memberanikan diri untuk melongok dari balik pintu kamarnya. Tidak ada siapa-siapa di lorong. Hanya lampu redup yang berkedip perlahan, seperti meredup bersama suara tangisan itu. Ayu menutup pintunya rapat-rapat, menyalakan lampu kamar, dan menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Malam itu, suara tangisan itu terus terdengar. Menghantui setiap detik, Ayu mencoba memejamkan mata. Di seberang lorong, kamar terlarang tetap sunyi. Namun kesunyiannya menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang mengintip dari balik gelapnya ruangan, menunggu seseorang untuk masuk. Malam itu, Ayu mencoba melupakan semua hal aneh yang terjadi di kosan.
suara langkah kaki di lorong, tangisan lirih dari kamar terlarang, dan bayangan putih yang dilihatnya dari lubang kunci. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasinya belaka. Pagi harinya ketika Ayu hendak berangkat kuliah, ia bertemu lagi dengan Sarah di depan pintu. "Pagi, Ayu. Gimana, tidurmu nyenyak?" tanya Sarah sambil tersenyum tipis. Ayu tersenyum kecut. "Lumayan, cuman agak terganggu sama suara-suara aneh semalam," jawabnya jujur. Sarah menatap Ayu dengan pandangan serius. "Suara tangisan?" Ayu mengangguk. Pelan. "Iya, dan langkah kaki di lorong. Kamu juga dengar?" Sarah menghela napas panjang. "Iya, aku dengar. Itu udah sering banget. Makanya orang-orang jarang betah di sini." Ayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mencoba bertanya lebih. Lanjut tapi taksi Sarahmu hanya menggeleng dan berlalu begitu saja. "Hati-hati aja, Ayu. Jangan terlalu penasaran," ucapnya sebelum menghilang di balik tikungan. Hari itu berlalu dengan cepat dan malam kembali tiba. Ayu kembali ke kosan. Kali ini perasaannya semakin gelisah. Ia mengunci pintu rapat-rapat dan memastikan jendela tertutup sempurna. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap ada. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Pukul 1 dini hari, Ayu terbangun karena suara gemerisik di luar kamarnya. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan mendekati pintu. Kali ini, suara itu tidak sekadar langkah kaki, melainkan seperti bisikan lirih yang samar-samar terdengar. Ayu menempelkan telinganya ke pintu, berharap bisa mendengar lebih jelas. "Tolong, jangan." Suara itu terdengar pelan, hampir seperti angin yang berbisik. Ayu tersentak mundur, merasa bulu kuduknya meremang. Dengan langkah gemetar, ia mengintip melalui lubang kunci. Di lorong yang remang, samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri membelakanginya, mengenakan gaun putih panjang yang lusuh. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi hampir seluruh wajahnya. Ada orang?" bisik Ayu tanpa sadar. Sosok itu tidak bergerak, berdiri kaku seperti patung di depan kamar terlarang. Ayu merasa dadanya sesak, napasnya tercekat. Namun rasa penasaran memaksanya untuk terus mengamati. Tiba-tiba, sosok itu perlahan menoleh. Gerakannya lambat, seolah seluruh tubuhnya kaku dan berat. Wajahnya berbalik, namun samar-samar, Ayu bisa melihat bagian matanya yang hitam legam, kosong, menatap lurus ke arahnya. Ayu tersentak mundur, terjatuh ke lantai dengan suara berdebum. Napasnya tersengal-sengal, tangannya gemetar hebat. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, takut suara napasnya akan terdengar oleh sosok tersebut. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat, lebih berirama. Tap, tap, tap. Suara itu mendekat, berhenti tepat di depan pintunya. Ayu menahan napas, menutup matanya sambil berdoa dalam hati. Tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk 3 kali. Suara ketukan itu pelan, tapi cukup untuk membuat tubuh Ayu membeku di tempat. Tidak ada suara apapun setelah itu, hanya kesunyian, mencekam yang merayap di sela-sela dinding kamar. Ayu tidak berani bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Detak jantungnya berpacu seolah hendak meledak. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas, namun yang terdengar hanyalah suara angin berhembus pelan di luar jendela. Setelah beberapa menit, Ayu memberanikan diri mengintip kembali melalui lubang kunci. Lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Pintu kamar terlarang masih tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda ada seseorang yang melintas. Ayu mundur perlahan, berusaha mengatur napas. Apa tadi itu nyata? Atau cuman halusinasi? Pikirnya dalam hati. Namun ketika ia hendak kembali ke tempat tidur, sesuatu membuatnya terhenti. Di depan pintu kamarnya, tampak jejak kaki basah. Jejak kaki kecil yang samar, mengarah ke kamar terlarang. Ayu terpaku. Jejak itu tidak mungkin ada jika tadi tidak nyata. Rasa takut menyelimutinya. Tapi di sisi lain, rasa penasaran perlahan menguasai pikirannya. Siapa sosok perempuan itu? Apakah itu Livia?
atau seseorang yang terjebak di dalam lorong tersebut? Pertanyaan itu menggantung di pikirannya sepanjang malam, tanpa jawaban. Ayu menyadari, kosan ini menyimpan misteri kelam yang mungkin tidak seharusnya ia ungkap. Namun rasa penasaran itu mulai tumbuh, merasuk ke dalam benaknya. Pagi itu, Ayu bangun dengan mata sembab dan wajah pucat. Tidurnya tidak nyenyak sama sekali setelah kejadian semalam. Sosok perempuan di lorong, ketukan di pintu, dan jejak kaki basah itu terus terbayang-bayang di pikirannya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan siapa sosok itu dan mengapa muncul di tengah malam. Saat keluar dari kamar untuk bersiap ke kampus, Ayu terkejut melihat lorong yang biasanya sepi, kini penuh dengan bisik-bisik penghuni kosan. Beberapa orang berdiri mengelilingi lantai lorong yang mengarah ke kamar terlarang. Wajah mereka tampak pucat, sebagian berbisik pelan dengan ekspresi takut. Ayu melangkah mendekat, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Di lantai lorong, ada jejak merah yang menyerupai noda darah. Jejak itu memanjang dari depan pintu kamarnya, menuju ke kamar terlarang. Darah itu tampak segar, berwarna pekat, dan meninggalkan jejak samar di sepanjang lantai yang berdebu. Ini darah? Gumam Ayu dengan suara gemetar. Sarah yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan. Iya, setiap beberapa bulan sekali, ini selalu muncul, bisiknya. Beberapa bulan sekali? Maksudnya ini sering terjadi? Tanya Ayu dengan alis mengernyit. Sarah menoleh ke arah kamar terlarang, yang pintunya masih tertutup rapat. Iya, dan setiap kali muncul, selalu mengarah ke sana. Ayu menelan ludah. Ke kamar itu, Sarah mengangguk pelan. Kamar Livia. Dulu dia tinggal di sana sebelum dia menghilang, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Ayu terdiam. Nama Livia kembali disebut, kali ini dengan nada yang lebih menyeramkan. Ia ingat ucapan ibu kos bahwa kamar itu sudah lama tidak ditempati. Tapi jejak darah ini, bagaimana bisa muncul jika tidak ada siapapun yang tinggal di dalamnya? Kamu nggak pernah tanya ke ibu kos? Tanya Ayu penasaran. Sarah hanya menggeleng lemah. Nggak ada yang berani. Ibu kos pasti bakal marah kalau kita nanya soal Livia. Apa dia meninggal di sana? Ayu memberanikan diri untuk bertanya. Sarah menatapnya dengan ekspresi ngeri, lalu menempelkan telunjuk ke bibirnya, mengisyaratkan agar Ayu tidak melanjutkan pertanyaan itu. Kamu nggak mau tahu jawabannya, bisiknya pelan. Suasana di lorong itu semakin mencekam. Beberapa penghuni mulai kembali ke kamar masing-masing, seolah tidak ingin berurusan dengan hal aneh yang baru saja mereka lihat. Ibu kos muncul tidak lama setelah itu, membawa ember dan kain pel. Wajahnya tampak tenang, seolah kejadian itu adalah hal biasa. Kembali ke kamar masing-masing, tidak usah ikut campur. Ucapnya tegas, menyapu pandangan tajam kepada para penghuni yang masih berkumpul. Tanpa banyak bicara, ia mulai membersihkan noda darah itu dengan cekatan, seolah sudah terbiasa melakukannya. Ayu hanya bisa memperhatikan dengan rasa penasaran yang semakin membesar. Setelah noda darah itu dibersihkan, lorong kembali sunyi. Tidak ada yang berani membicarakannya lagi, seolah ketakutan akan amarah ibu kos. Ayu kembali ke kamarnya dengan pikiran yang bercabang. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk di kepalanya, membuatnya sulit untuk tenang. Malam itu, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas dan memilukan. Ayu yang sedang mencoba tidur, langsung terbangun dan duduk di ranjang. Suara itu berasal dari lorong, samar namun nyata. Tolong, tolong aku. Bisikan lirih terdengar seolah datang dari balik dinding. Ayu memberanikan diri mendekati pintu kamarnya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekatkan telinganya ke permukaan kayu yang dingin. Suara tangisan itu semakin jelas, disertai dengan ketukan pelan di pintu kamar terlarang. Tok, tok, tok. Ayu terdiam. Kali ini, ia tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Suara itu berhenti, namun rasa dingin di sekelilingnya semakin menusuk. Ia melongok dari balik tirai jendela kecil di kamarnya dan melihat lorong yang gelap dan kosong. Tidak ada siapapun di sana,
namun bayangan samar tampak berdiri di depan kamar terlarang. Sosok itu menunduk, rambutnya panjang menjuntai hingga ke lantai, menutupi wajahnya sepenuhnya. Ayu menahan napas, menutup tirai perlahan dengan tangan gemetar. Tubuhnya bergetar hebat, namun rasa penasarannya belum sirna. Ada sesuatu di kamar itu, sesuatu yang berusaha keluar, namun terperangkap oleh dinding dan pintu yang terkunci rapat. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Suara tangisan itu terus terdengar hingga subuh, merayap di dinding dan menembus mimpi buruknya. Di dalam kegelapan ia tahu, Livia belum pergi. Hari itu Ayu tidak bisa berkonsentrasi di kelas. Pikirannya terus dipenuhi oleh sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di depan kamar terlarang dan suara tangisan pilu yang terdengar setiap malam. Rasa takut bercampur penasaran semakin menggerogoti pikirannya. Ketika jam kuliah selesai, Ayu memutuskan untuk berbicara dengan Sarah. Ia menemui Sarah di kantin kampus yang tampak sepi. Sarah duduk di sudut ruangan sambil menikmati segelas es teh. Saat Ayu datang menghampiri, Sarah langsung tersenyum kecil. "Kamu kelihatan pucat. Kenapa? Susah tidur lagi?" tanya Sarah sambil menyedot es tehnya. Ayu mengangguk, lalu duduk di hadapan Sarah. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamar itu. Dan Livia," ucapnya pelan. Wajah Sarah berubah serius. Ia meletakkan gelasnya dan menatap Ayu dalam-dalam. "Kamu beneran mau tahu?" tanyanya. Ayu mengangguk tegas. "Iya, aku nggak tahan lagi. Setiap malam ada suara tangisan, jejak darah di lorong, dan sosok perempuan itu, siapa sebenarnya Livia?" Sarah menghela napas panjang, seolah menimbang apakah ia akan menceritakan kisah itu atau tidak. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara, dengan suara yang nyaris berbisik. "Livia itu penghuni lama di kosan kita, Ayu. Dia tinggal di kamar terlarang, itu sendirian. Waktu itu, dia masih mahasiswa semester 4. Anak yang ceria, selalu tersenyum sama semua orang." Sarah mulai bercerita, suaranya terdengar berat. Ayu menyimak dengan seksama, tidak ingin melewatkan satupun kata. Semua orang suka sama Livia. Dia baik, rajin, dan murah senyum. Tapi entah kenapa suatu malam dia ditemukan tidak bernyawa di kamarnya sendiri, ucap Sarah. Suaranya sedikit bergetar. "Apa yang terjadi?" tanya Ayu dengan napas tertahan. Sarah menggigit bibirnya, tampak ragu untuk melanjutkan. "Kata orang, malam sebelum Livia ditemukan, banyak yang dengar suara ribut di kamarnya. Suara benda jatuh, tangisan, dan teriakan minta tolong." Jelas Sarah, suaranya semakin lirih. Ayu merinding mendengarnya. "Terus, siapa yang nemuin dia?" "Ibu kos," jawab Sarah singkat. Besok paginya ibu kos masuk ke kamarnya setelah tidak ada jawaban dari Livia. Dan di dalam, Livia ditemukan sudah tidak bernyawa, dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Tapi anehnya, polisi bilang tidak ada tanda-tanda orang masuk ke kamar itu. Ayu menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Jadi, Livia meninggal di kamar itu sendirian?" Sarah mengangguk. "Iya, dan sejak itu, kamar itu selalu terkunci. Tidak ada yang berani menempatinya. Bahkan ibu kos pun melarang siapapun mendekat ke sana." Ayu bergidik ngeri. Bayangan sosok perempuan yang dilihatnya di lorong kembali melintas di pikirannya. "Aku pernah ngintip ke dalam kamar itu," ucap Ayu tanpa sadar. Mata Sarah langsung melebar. "Apa? Kamu ngintip ke dalam? Kamu lihat apa?" Ayu terdiam sejenak, mengingat kembali apa yang ia lihat. "Aku lihat bayangan putih berdiri di sudut kamar. Dia nggak bergerak, cuma diam di sana," ucap Ayu pelan. Wajah Sarah semakin pucat. "Kamu gila, jangan pernah ngintip ke dalam lagi. Itu Livia, dia masih di sana," bisik Sarah penuh ketakutan. Ayu menelan ludah, rasa takutnya semakin besar. "Apa maksudmu masih di sana?" Sarah menunduk, suaranya nyaris tidak terdengar. "Arwahnya nggak pernah pergi, Ayu. Setiap malam, dia berjalan di lorong. Orang-orang bilang dia mencari seseorang." "Mencari siapa?" tanya Ayu dengan suara bergetar. Sarah menggeleng pelan.
Nggak ada yang tahu, tapi beberapa penghuni kos yang dulu pernah tinggal di sini selalu mimpi buruk. Mimpi tentang Livia dan tentang sosok gelap yang ada di kamarnya. Katanya, dia belum tenang karena ada yang belum diselesaikan. Kata-kata Sarah menggantung di udara, membuat suasana semakin mencekam. Ayu menatap temannya itu dengan sorot mata penuh tanda tanya. Kamu percaya itu semua nyata? Sarah menghela napas panjang. Percaya atau enggak, aku cuma mau ngasih tahu kamu satu hal. Jangan pernah buka pintu kamar itu. Jangan pernah. Ayu terdiam. Di pikirannya, kamar terlarang itu seolah memanggil-manggilnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut, dan ia tahu, cepat atau lambat, ia akan mencoba membuka pintu itu. Malam itu, suasana di kosan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, menggerakkan gorden lusuh di jendela lorong. Ayu menutup pintu kamarnya rapat-rapat, mencoba menenangkan pikirannya setelah mendengar cerita dari Sarah siang tadi. Pikiran tentang Livia dan kamar terlarang itu terus menghantui benaknya. Ayu memutuskan untuk membersihkan diri sebelum tidur. Ia meraih handuk dan perlengkapan mandi, lalu melangkah keluar kamar. Lorong itu sunyi, hanya suara derit lantai kayu yang terdengar ketika ia melangkah. Ayu mencoba tidak memikirkan apapun dan segera menuju kamar mandi yang berada di ujung lorong. Lampu kamar mandi berkedip-kedip saat dinyalakan. Ayu menghela napas, menahan rasa takut yang merayap di tengkuknya. Jangan takut, ini cuma lampu rusak, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia menutup pintu kamar mandi dan mengaitkan kuncinya. Sambil menyalakan keran, suara gemericik air mengisi ruangan sempit itu. Uap mulai memenuhi cermin yang sedikit retak di sudut-sudutnya. Ayu merasakan air hangat mengalir di kulitnya, sedikit meredakan ketegangan yang mengendap sejak siang tadi. Namun, saat ia sedang membilas rambutnya, tiba-tiba suara gemerisik terdengar di belakangnya. Ayu membuka mata, menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melanjutkan, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang menyeret kain di lantai. Ayu menelan ludah, jantungnya mulai berdegup kencang. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik itu yang perlahan menghilang. Ayu menenangkan diri, menyelesaikan bilasan terakhir, lalu mematikan keran. Ketika ia meraih handuk dan mengelap wajahnya, pandangannya tertuju pada cermin di depannya. Awalnya ia tidak sadar, namun setelah beberapa detik, ia merasakan sesuatu yang aneh. Di balik uap yang menutupi cermin, samar-samar tampak tulisan tangan yang muncul perlahan. "Jangan pergi, aku di sini." Ayu terpaku, tangannya gemetar memegang handuk. Tulisan itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang menulisnya dari balik cermin. Ia mundur selangkah, namun kakinya tersandung ember di belakangnya, membuatnya hampir jatuh. Tanpa berpikir panjang, Ayu mengusap cermin dengan tangannya. Tulisan itu menghilang, tetapi bayangan samar mulai tampak. Seorang perempuan berdiri di belakangnya, rambutnya panjang dan basah, wajahnya tertunduk, hanya terlihat bagian bibirnya yang pucat. Ayu terdiam, tubuhnya kaku seketika. Napasnya tertahan, tidak mampu berteriak ataupun bergerak. Dalam sekejap, sosok itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, hitam pekat, dan senyumnya tipis namun menyeramkan. Pintu kamar mandi diketuk 3 kali. Ayu tersentak, pandangannya kembali ke cermin. Sosok itu sudah menghilang, namun bekas tangan basah terlihat jelas menempel di kaca. Ketukan di pintu semakin keras. Tok, tok, tok. "Ayu, kamu di dalam?" Suara Sarah terdengar dari balik pintu. Ayu menghela napas lega, mencoba mengatur detak jantungnya yang nyaris meledak. "Iya, aku di dalam. Tunggu sebentar," jawabnya terbata-bata. Ayu meraih handuk, mengeringkan wajahnya yang masih basah dengan tangan gemetar. Ia menatap cermin sekali lagi, memastikan tidak ada yang aneh. Namun, ketika ia hendak pergi, samar-samar terdengar suara pelan di telinganya, suara perempuan yang berbisik pelan. Kamar itu
bukalah. Ayu tertegun, merinding hingga ke tulang belakang. Ia segera membuka pintu dan menemukan Sarah berdiri di sana, tampak khawatir. "Kamu nggak apa-apa? Mukamu pucat banget," tanya Sarah. Ayu mencoba tersenyum, meskipun wajahnya tampak memucat. Aku nggak apa-apa," ucapnya berbohong. Sarah mengerutkan dahi. "Kamu yakin? Kalau kamu mau cerita, aku selalu ada di depan." Ayu hanya mengangguk. "Iya, makasih Sarah." Mereka berdua berjalan kembali ke kamar masing-masing. Namun, Ayu tahu, apa yang ia lihat di cermin tadi bukan sekadar halusinasi. Livia ada di sana, di balik bayangan, di dalam kamar terlarang yang terkunci rapat. Dan entah kenapa, Ayu merasa seolah-olah sosok itu memanggilnya, meminta sesuatu darinya. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Bayangan sosok Livia di cermin terus terngiang-ngiang di pikirannya, dan kata-kata yang berbisik lirih di telinganya, seakan memohon untuk dibebaskan dari jerat yang tak terlihat. Kegelisahan Ayu semakin menjadi-jadi. Penampakan di cermin kamar, mandi, suara bisikan di lorong, dan jejak-jejak aneh yang selalu muncul setiap malam membuatnya hampir kehilangan akal. Di sudut pikirannya, bayangan Livia seolah terus memanggil-manggil, meminta sesuatu yang tidak ia mengerti. Sarah menyadari perubahan sikap Ayu. "Kamu kelihatan gak tenang, Ayu," ujarnya ketika mereka sedang sarapan di kantin kampus. Ayu tersenyum hambar. "Gimana bisa tenang kalau setiap malam ada yang nangis di lorong?" Sarah terdiam sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya. "Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Dia paranormal, sering bantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Mungkin dia bisa bantu kita," usulnya pelan. Ayu memandang Sarah ragu. "Paranormal? Emang nggak berbahaya?" Sarah menggeleng. "Kita cuma coba ngusir, bukan manggil. Lagi pula, aku juga udah nggak tahan. Setiap malam suara tangisan itu makin jelas," jawabnya dengan ekspresi serius. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk mencoba. Sarah menghubungi paranormal yang ia kenal, namanya Pak Sastro. Lelaki tua dengan rambut putih tipis, sorot matanya tajam namun bersahaja. Mereka bertemu di depan gerbang kosan saat sore menjelang malam. Pak Sastro datang dengan mengenakan sarung dan kopiah hitam. Di tangannya, ia membawa tas kain yang terlihat berat. "Jadi, yang terganggu siapa saja?" tanyanya setelah disambut oleh Ayu dan Sarah. Ayu menelan ludah. "Hampir semua penghuni, Pak. Suara langkah kaki, tangisan di lorong, dan sosok perempuan," jawabnya lirih. Pak Sastro mengangguk pelan. "Kita lihat nanti," ucapnya sambil berjalan, masuk ke dalam kosan. Begitu masuk, Pak Sastro menghentikan langkahnya di lorong. Wajahnya berubah tegang, matanya menelusuri tiap sudut dinding dengan pandangan tajam. "Aromanya kuat sekali di sini," gumamnya. Ayu dan Sarah saling bertatapan. "Aroma apa, Pak?" tanya Sarah bingung. Pak Sastro tidak menjawab, ia hanya mengeluarkan dupa dan beberapa kain putih dari dalam tasnya. "Kita mulai saja," ucapnya tegas. Mereka berjalan menuju kamar terlarang di ujung lorong. Ayu merasakan bulu kuduknya meremang saat berdiri di depan pintu tua yang berdebu itu. Pak Sastro menatap pintu tersebut dengan tatapan penuh selidik. "Kamu yakin tidak pernah ada yang masuk ke sini?" tanyanya. Ayu mengangguk. "Ibu kos bilang, kamar ini selalu terkunci sejak Livia meninggal," jawabnya dengan suara pelan. Pak Sastro menaruh dupa di depan pintu, menyalakannya, dan membiarkan asap putih mengepul ke udara. Ia menutup matanya, mulutnya berkomat kamit melafalkan doa-doa yang tidak Ayu pahami. Aroma dupa memenuhi lorong, membuat suasana semakin mistis. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari arah lorong, menggoyangkan gorden dan memadamkan lampu kecil di atas mereka. Sarah menggenggam tangan Ayu dengan kuat. Napasnya tercekat. Pak Sastro membuka matanya perlahan. "Dia ada di sini," bisiknya. Ayu terdiam, merasakan sesuatu yang tidak kasat mata hadir di sekeliling mereka. Udara mendadak dingin,
dan samar-samar terdengar suara langkah kaki dari balik pintu kamar terlarang. Tap, tap, tap. Langkah itu berat, teratur, dan bergerak mendekati pintu. Pak Sastro menempelkan tangannya di daun pintu. "Kamu yang ada di dalam. Kalau kamu terjebak, kami akan membantumu pergi," ucapnya pelan namun tegas. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari balik pintu. Tok, tok, tok. Suaranya menggema di lorong, membuat Ayu dan Sarah melompat mundur. "Apa itu?" bisik Sarah panik. Pak Sastro tidak bergeming. Dia menjawab. Jawabnya singkat. Lelaki tua itu kemudian mengeluarkan secarik kain putih, mengikatkannya di pegangan pintu, dan mulai membaca doa-doa panjang yang menggema di lorong sempit itu. Namun, semakin lama Pak Sastro melafalkan doanya, suara di balik pintu semakin keras. Ketukan berubah menjadi gedoran, seperti ada seseorang yang berusaha keras keluar dari dalam. Duk, duk, duk. Suara itu semakin kencang, disertai isak tangis yang terdengar memilukan. Tolong, tolong aku. Suara itu terdengar jelas, seperti seorang perempuan yang menangis histeris di dalam sana. Ayu menutup telinganya. Suara itu semakin melengking. Sarah tampak pucat pasi, sementara Pak Sastro tetap berdiri tegap. "Jangan buka pintunya, apapun yang terjadi," perintahnya. Ayu dan Sarah mengangguk ketakutan. Namun tiba-tiba, pintu kamar di ujung lorong yang lain terbuka sendiri dengan suara keras. Gerak! Suara itu menggema, membuat lampu di lorong berkedip-kedip. Pak Sastro tersentak, napasnya memburu. "Ini bukan cuma satu," gumamnya dengan wajah tegang. Seketika itu juga, aroma anyir menyengat hidung mereka, diikuti dengan hawa dingin yang menembus kulit. Pak Sastro mencoba melanjutkan doanya, tapi tiba-tiba ia terdiam, memegangi dadanya dengan tangan gemetar. Ini terlalu kuat, suaranya melemah. Tanpa peringatan, dupa yang menyala di depan pintu kamar terlarang mendadak padam, disertai suara jeritan yang nyaring, menggema di seluruh lorong. "Arah!" Ayu dan Sarah menutup telinga mereka, sementara Pak Sastro jatuh, terduduk dengan napas tersengal-sengal. "Pak Sastro, Bapak enggak apa-apa?" teriak Ayu panik. Pak Sastro menggeleng lemah. "Kita nggak bisa ngusirnya. Dia terlalu marah," ucapnya dengan suara gemetar. "Ada sesuatu yang mengikatnya di sini. Selama itu tidak dilepaskan, dia akan tetap ada," tambahnya. Ayu dan Sarah saling berpandangan. "Mengikat? Maksudnya apa?" tanya Ayu bingung. Pak Sastro menatap mereka dengan sorot mata penuh peringatan. Ada sesuatu di dalam kamar itu yang mengikatnya, dan dia tidak akan pergi sebelum itu dilepaskan, jelasnya sambil berdiri tertatih-tatih. Malam itu, ritual pengusiran gagal total. Suara isak tangis dan langkah kaki kembali terdengar setelah mereka pergi, seolah menertawakan kegagalan mereka. Ayu kini sadar, arwah Livia tidak akan bisa pergi begitu saja. Dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar terlarang itu. Kegagalan ritual pengusiran bersama Pak Sastro semakin mempertegas rasa takut Ayu. Suara tangisan itu tidak hilang, bahkan justru semakin sering terdengar. Setiap malam, isak tangis lirih menyusuri lorong, disertai langkah kaki yang pelan namun teratur. Ayu sering terbangun di tengah malam, keringat dingin mengalir di pelipisnya, telinganya menangkap suara samar yang memanggil-manggil dari arah kamar terlarang. Tolong aku." Ayu mencoba mengabaikan suara itu, namun seiring waktu, rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Pikirannya terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Livia dan apa yang mengikat arwahnya di kamar itu. Suatu malam, ketika penghuni lain sudah terlelap, Ayu memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Jam dinding menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Suasana lorong sangat sepi, lampu redup berkedip-kedip, menambah kesan angker. Ayu melangkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Detak jantungnya berpacu, tetapi rasa penasarannya jauh lebih kuat.
kakinya membawa dia ke depan kamar terlarang. Pintu itu tampak tua dan usang, dengan cat yang mengelupas dan debu tebal yang menempel di pegangan pintunya. Ayu menatap lubang, kunci yang berkarat, dan tanpa sadar, ia merendahkan tubuhnya, mengintip ke dalamnya, gelap. Hanya ada kegelapan pekat yang menyelimuti ruangan itu. Namun, di sudut ruangan, samar-samar ia melihat sesuatu. Bayangan putih yang berdiri membelakanginya. Ayu tertegun, tubuhnya membeku seketika. Ia ingin berlari, namun kakinya seolah tertahan di tempat. Bayangan itu tetap diam, tidak bergerak, seolah tahu bahwa Ayu sedang memperhatikannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari arah lorong di belakangnya. Tap, tap, tap. Ayu menoleh cepat, tapi lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hawa dingin menyergap kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ayu kembali mengintip ke lubang kunci, namun kali ini bayangan putih itu sudah tidak ada. Ruangan tampak kosong, gelap dan sunyi. Napasnya memburu, dan ia hampir saja berbalik ke kamarnya, ketika tiba-tiba pintu kamar terlarang bergetar. Krak, krak, krak. Suara itu seolah datang dari dalam. Seseorang mencoba membuka pintu dari dalam. Ayu menahan napas, mundur beberapa langkah dengan tangan gemetar. Apa ada orang di dalam? Bisiknya tanpa sadar. Pintu itu berhenti bergetar, suasana kembali hening. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Tok, 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 ketukan pelan terdengar dari balik pintu, diiringi suara isak tangis lirih. Tolong, buka, aku di sini. Suara itu berbisik, nyaris tidak terdengar namun cukup jelas di telinga Ayu. Ia mundur dengan langkah gemetar, jantungnya berdetak tidak beraturan. Baru saja Ayu ingin berlari kembali ke kamarnya, tiba-tiba sosok putih itu muncul di ujung lorong, berdiri mematung dengan rambut terurai menutupi wajahnya. Ayu terdiam, tubuhnya seolah membeku di tempat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, diam, menatap ke arahnya meskipun wajahnya tertutupi oleh helaian rambut panjang. Ayu mencoba bergerak, namun tubuhnya seolah kaku. Perlahan, sosok itu mulai melangkah, kaki telanjangnya menyentuh lantai dengan suara pelan. Tap, tap, tap. Langkahnya teratur, seolah tidak memedulikan gravitasi. Ayu bisa merasakan hawa dingin merambat ke sekujur tubuhnya. Napasnya tersengal, dan tanpa sadar, ia berlari ke arah kamarnya. Langkah kaki itu semakin cepat, seolah mengejarnya. Ayu hampir saja tersandung ketika mencapai pintu kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan membantingnya keras-keras. Brak! Ia mengunci pintu dengan cepat. Napasnya tersengal, dadanya naik turun tidak beraturan. Namun, suasana tidak langsung tenang. Dari balik pintu, ia mendengar langkah kaki berhenti tepat di depan kamarnya. Ayu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mulai mengalir tanpa sadar. Ketukan itu pelan namun menakutkan, seolah-olah sosok di luar sana menunggunya untuk membuka pintu. Tolong, buka. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih lirih dan memelas. Ayu menutup telinganya, berjongkok di sudut kamar dengan tubuh gemetar. Pergi, tolong pergi. Bisiknya lirih sambil memejamkan mata. Ketukan itu berhenti, diikuti oleh suara langkah kaki yang perlahan menghilang di ujung lorong. Pagi harinya, Ayu menceritakan kejadian itu kepada Sarah. Wajah Sarah langsung pucat, bibirnya bergetar. Kamu lihat dia? Tanya Sarah dengan wara gemetar. Ayu mengangguk lemah. Iya, aku melihatnya. Sarah menelan ludah, lalu mendekatkan wajahnya sambil berbisik. Kalau kamu melihat dia, itu tandanya dia sudah memilih kamu. Ayu terdiam. Memilih? Apa maksudmu? Sarah tidak menjawab, hanya menatap Ayu dengan sorot mata penuh ketakutan. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus ungkap kebenaran yang disembunyikan di kamar itu, ucapnya akhirnya. Ayu menatap Sarah dengan tatapan bingung. Apa maksudmu? Kebenaran apa? Sarah menunduk, napasnya tertahan. Aku juga tidak tahu. Tapi aku yakin di dalam kamar itu ada sesuatu.
Sesuatu yang membuat Livia tidak bisa pergi, jawabnya lirih. Ayu terdiam. Rasa takut dan penasaran kembali berkecamuk di dalam dirinya. Apakah ini saatnya mereka membuka kamar terlarang itu? Kata-kata Sarah terus terngiang di kepala Ayu. Di dalam kamar itu ada sesuatu yang membuat Livia tidak bisa pergi. Bayangan sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di ujung lorong, suara tangisan lirih, dan ketukan misterius di malam hari seolah menjadi potongan teka-teki yang belum terselesaikan. Pagi itu, Ayu dan Sarah duduk di kantin kampus, mencoba menyusun rencana. Wajah Sarah tampak pucat, namun tekadnya kuat. Kita harus masuk ke dalam kamar itu, ucapnya tegas. Ayu menatapnya tak percaya. Kamu serius? Bagaimana caranya? Kamar itu selalu terkunci. Sarah menyeringai kecil sambil mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, sebuah kunci tua yang sudah berkarat. Aku dapat ini dari penghuni lama. Katanya, ini kunci cadangan yang dulu pernah dipakai untuk bersih-bersih. Ibu kos mungkin sudah lupa, jelasnya. Ayu terperangah, mulutnya sedikit terbuka. Kamu sudah merencanakan ini? Sarah mengangguk. Sejak kamu bilang lihat dia di depan kamar mandi. Ini satu-satunya cara kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jawabnya mantap. Malamnya, saat penghuni kosan sudah tertidur lelap, Ayu dan Sarah berkumpul di depan kamar terlarang. Lorong itu sunyi, hanya suara angin malam yang menggoyangkan gorden tipis di ujung ruangan. Lampu redup berkedip pelan, menciptakan bayangan samar di dinding berdebu. Sarah mengeluarkan kunci tua itu dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Krek. Terdengar bunyi keras saat kunci berputar, seolah pintu itu sudah lama tidak dibuka. Ayu menahan napas, detak jantungnya berdentum keras di dadanya. Kamu siap? Bisik Sarah, suaranya bergetar. Ayu mengangguk, meskipun tangannya gemetar. Hebat. Ya, ayo buka, jawabnya mantap. Dengan satu tarikan napas, Sarah memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu kayu itu berderit keras, memekakan telinga di tengah kesunyian. Bau apek langsung menyeruak keluar, aroma debu bercampur dengan hawa lembab yang menyesakkan dada. Ruangan itu gelap, hanya sedikit cahaya bulan yang menyelinap melalui celah kecil di jendela. Debu tebal menyelimuti lantai dan perabotan yang tampak sudah lama tidak tersentuh. Di sudut ruangan ada tempat tidur tua dengan sprei yang sudah kusam dan berdebu. Ini seperti tidak pernah dibersihkan, gumam Ayu, suaranya bergetar. Sarah melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh Ayu yang melangkah hati-hati. Di dinding, ada foto-foto kecil yang masih tertempel. Wajah-wajah tersenyum, seolah mengingatkan pada kenangan masa lalu yang pernah cerah. Namun, di sudut ruangan, sesuatu menarik perhatian mereka berdua. Sebuah meja rias berdebu berdiri kokoh di sana. Cerminnya buram, penuh dengan noda dan bercak yang sulit diidentifikasi. Di atas meja, tampak sebuah buku harian berwarna merah kusam. Sarah menatap Ayu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Buku harian? Bisik Ayu, penasaran. Sarah mengangguk, lalu membuka perlahan halaman pertama. Tulisan tangan yang rapi memenuhi halaman itu, tampak seperti milik seorang perempuan. Ini tulisan Livia, ucap Sarah terbata-bata. Ayu mendekat, membaca baris demi baris dengan seksama. Hari ini aku merasa aneh. Seseorang mengetuk pintu kamarku di tengah malam, tapi saat kubuka, tidak ada siapa-siapa. Ini sudah terjadi beberapa kali. Ibu kos bilang mungkin angin yang memainkan pintu, tapi aku tidak percaya. Suara itu terlalu nyata. Ayu dan Sarah saling bertatapan. Jadi, Livia juga mengalami hal yang sama? Bisik Ayu. Sarah melanjutkan membaca, membuka halaman berikutnya. Di sana, tulisan Livia semakin tidak teratur, seolah-olah ditulis dalam keadaan tergesa-gesa. Aku dengar suara langkah kaki lagi. Malam ini lebih jelas. Aku takut, sangat takut. Tapi ibu kos tidak percaya. Dia bilang aku hanya berhalusinasi. Tapi aku tahu, dia ada di sini, mengawasi setiap malam.
Aku tidak bisa pergi. Pintuku terkunci. Tolong aku. Ayu menutup mulutnya, bulu kuduknya meremang. Terkunci? Tapi, kenapa dia tidak bisa keluar? Sarah menggeleng pelan. Mungkin ibu kos yang menguncinya. Mereka berdua terdiam, hingga tiba-tiba suara langkah kaki pelan terdengar dari arah lorong. Tap, tap, tap. Langkah itu teratur, mendekat ke arah mereka. Ayu dan Sarah saling menatap dengan wajah pucat. Kita harus keluar dari sini, bisik Ayu panik. Namun, ketika mereka hendak berbalik, pintu kamar yang tadi terbuka lebar, kini tertutup rapat. Brak! Suara itu memekakkan telinga, membuat keduanya melompat mundur. "Kamu yang nutup pintu tadi?" tanya Ayu dengan suara gemetar. Sarah menggeleng cepat, wajahnya tampak pucat pasi. "Enggak, aku enggak sentuh apa-apa," jawabnya dengan napas memburu. Mereka mencoba membuka pintu itu, namun tidak bisa digerakkan, seolah terkunci dari luar. Ayu meronta, menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi tetap tidak bergerak. "Astaga, ini... Enggak mungkin!" teriaknya putus asa. Seketika itu juga, suara langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. Mereka bisa mendengar napas berat di balik pintu, seperti seseorang yang berdiri diam, mengawasi mereka dari luar. "Kalian tidak seharusnya di sini." Suara itu berbisik pelan. Suaranya terdengar parau dan menakutkan. Ayu dan Sarah membeku di tempat, saling bertatapan dengan wajah ketakutan. Siapa itu?" bisik Sarah terbata-bata. Tidak ada jawaban, hanya keheningan mencekam. Di sudut ruangan, cermin buram itu mulai berembun, dan perlahan, tulisan samar mulai muncul di permukaannya. "Buka, aku, di sini." Ayu menelan ludah, kakinya gemetar hebat. "Kita harus keluar, sekarang!" serunya. Mereka mencoba mendobrak pintu dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya pintu itu terbuka dengan keras. Udara dingin menyambut mereka di luar, lorong kosong seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayu dan Sarah berlari keluar, tidak peduli dengan suara langkah kaki yang mulai terdengar lagi di belakang mereka. Namun, di dalam kamar itu, cermin buram masih menampilkan tulisan samar yang perlahan memudar. "Buka, aku masih di sini." Ayu dan Sarah tidak bisa tidur semalaman. Pikiran mereka terus dihantui oleh tulisan di cermin dan suara langkah kaki yang mengejar mereka di lorong. Kosan itu semakin terasa sesak dan penuh dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di pagi hari, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Livia dan apa yang sebenarnya terjadi di kamar terlarang itu. Mereka memulai pencarian dengan bertanya pada penghuni lama kosan yang sudah pindah. Dengan sedikit usaha, mereka menemukan seorang mantan penghuni bernama Yanti yang kini tinggal di pinggiran kota. Ketika ditanya soal Livia, wajah Yanti langsung berubah pucat. "Kalian tinggal di kosan itu?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Ayu mengangguk. "Iya, dan kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Livia." Yanti menghela napas panjang, seolah ragu untuk bercerita. "Livia itu anak baik, ceria, ramah, dan pintar. Semua orang suka padanya, tapi semuanya berubah setelah dia mulai dekat dengan seseorang," ucapnya lirih. "Dekat dengan siapa?" tanya Sarah penasaran. Yanti menatap mereka dengan ekspresi takut. "Ibu kos," jawabnya singkat. Ayu dan Sarah saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Maksudmu, ibu kos terlibat?" bisik Ayu. Yanti mengangguk pelan. "Livia sering bercerita padaku. Katanya ibu kos sering memanggilnya ke kamar depan setiap malam, entah untuk apa. Livia pernah bilang, dia merasa ada yang aneh, seolah-olah ibu kos menyembunyikan sesuatu." Jelas Yanti. Pikiran Ayu berputar, mengingat kata-kata Livia di buku hariannya tentang suara-suara aneh dan perasaan terperangkap. "Jadi, ibu kos menyembunyikan sesuatu di dalam kamar itu?" tanya Ayu. Yanti mengangguk. "Livia pernah mencoba kabur. Dia ingin pergi dari kosan itu, tapi ibu kos tidak mengizinkannya. Bahkan kunci kamarnya sempat disita. Beberapa hari setelah itu, Livia menghilang.
Katanya bunuh diri, tapi aku tidak percaya. Pikiran Ayu bergejolak. Jika benar yang dikatakan Yanti, berarti ibu kos tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Livia tidak pernah pergi, mungkin arwahnya masih terperangkap di sana, meminta keadilan yang tidak pernah ia dapatkan. Malam itu Ayu dan Sarah kembali ke kosan dengan hati penuh tekad. Mereka berencana mengonfrontasi ibu kos untuk mengetahui kebenaran. Ketika malam mulai larut dan penghuni lain sudah tertidur, mereka mengetuk pintu kamar ibu kos. Setelah beberapa kali ketukan, pintu terbuka perlahan. Ibu kos berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata tajam. "Ada apa kalian malam-malam begini?" tanyanya dingin. "Kami tahu soal Livia," ucap Ayu dengan nada tegas. Wajah ibu kos berubah, matanya menyipit penuh curiga. "Apa maksudmu? Kami tahu Livia tidak pernah pergi. Dia masih di sana," tambah Sarah. Suaranya bergetar. Ibu kos terdiam, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalian tidak tahu apa-apa. Lebih baik kalian kembali ke kamar dan lupakan ini," ujarnya sambil hendak menutup pintu. Namun, Ayu menahan pintu itu. "Tidak, kami sudah masuk ke kamarnya. Kami tahu semuanya," bentaknya. Mata ibu kos membelalak, tubuhnya gemetar. Kalian buka kamar itu?" Suaranya melemah. Ayu mengangguk tegas. "Ya, dan kami tahu Livia tidak tenang. Dia tidak bisa pergi karena sesuatu di dalam kamar itu," jawabnya mantap. Ibu kos terdiam, kemudian menunduk pelan. "Kalian tidak seharusnya ikut campur," bisiknya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. "Tolong ceritakan yang sebenarnya," pinta Sarah. Ibu kos menghela napas panjang, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. "Livia, dia anak yang baik, tapi dia tahu terlalu banyak. Dia tahu apa yang tidak seharusnya dia ketahui," ujarnya dengan nada getir. "Apa maksudnya?" tanya Ayu bingung. Ibu kos menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak sengaja. Dia ingin pergi, tapi aku takut rahasiaku terbongkar. Malam itu, aku menguncinya di dalam kamar. Aku pikir, aku bisa menenangkannya, tapi dia tidak berhenti berteriak. Aku tidak tahu dia akan..." Ayu terdiam, menyatukan semua potongan, teka-teki yang selama ini menghantuinya. "Kamu menguncinya di dalam kamar, sendirian?" Ibu kos mengangguk lemah. "Aku tidak tahu dia akan melompat. Aku tidak tahu," ucapnya, air matanya jatuh perlahan. Suasana hening, hanya isak tangis pelan yang terdengar di lorong sempit itu. Ayu dan Sarah saling bertatapan, tidak percaya dengan pengakuan yang baru saja mereka dengar. Livia bukan bunuh diri karena depresi. Ia terperangkap di dalam kamarnya sendiri, dikunci tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa berkata banyak, Ayu dan Sarah meninggalkan ibu kos yang jatuh terduduk di lantai dengan tangis penuh penyesalan. Mereka tahu, Livia menuntut keadilan yang tidak pernah didapatkannya. Beberapa hari kemudian, ibu kos meninggalkan kosan tanpa jejak. Kamar terlarang itu akhirnya dibuka lebar-lebar, dibersihkan, dan didoakan oleh penduduk sekitar. Ayu dan Sarah menyaksikan ritual itu dengan rasa lega. Suara tangisan yang biasa terdengar setiap malam perlahan menghilang. Tidak ada lagi ketukan di pintu, tidak ada lagi langkah kaki yang misterius. Suatu malam, saat Ayu bersiap tidur, ia menatap jendela, kamarnya yang menghadap ke halaman belakang. Samar-samar, di bawah pohon tua, ia melihat sosok perempuan berdiri memunggungi jendela. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah. Sosok itu diam sejenak, kemudian menoleh perlahan, menatap Ayu dengan senyum tipis di wajahnya. Ayu menutup mata, merasakan air matanya mengalir pelan. "Selamat jalan, Livia," bisiknya lirih. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang, bersamaan dengan embusan angin lembut yang meniupkan dedaunan kering. Livia akhirnya pergi, membawa dendam dan deritanya bersama angin malam. Kosan itu kini kembali sunyi, namun di dalam hati Ayu, kenangan tentang Livia akan selalu hidup, mengingatkannya akan sebuah rahasia kelam
yang akhirnya terungkap. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kosan Melati mulai kembali tenang. Ibu kos tidak pernah kembali setelah malam pengakuannya. Kosan itu kini diurus oleh anak dari pemilik lama, seorang pria parubaya yang tidak banyak bicara namun terlihat jauh lebih bersahabat. Kamar terlarang kini sudah terbuka, dibersihkan, dan diperbaiki. Tidak ada lagi debu tebal, tidak ada lagi aroma lembab yang menusuk hidung. Ayu dan Sarah tetap tinggal di sana, meskipun rasa takut sempat menghantui mereka. Namun, semenjak ritual pembersihan dilakukan, tidak ada lagi suara tangisan, langkah kaki, ataupun ketukan misterius di tengah malam. Kamar Livia yang dulu selalu tertutup rapat kini disewakan kembali, ditempati oleh seorang mahasiswi baru yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kelam di tempat itu. "Kamu yakin nggak apa-apa kalau kamar itu disewakan lagi?" tanya Sarah suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Ayu menyesap kopinya pelan, menatap lorong panjang yang kini terasa lebih terang. "Aku rasa Livia sudah pergi dengan tenang. Kita sudah mengungkap apa yang selama ini disembunyikan," jawabnya sambil tersenyum. Kecil, Sarah mengangguk. Meskipun wajahnya masih tampak sedikit ragu. "Aku harap dia benar-benar tenang di sana," ujarnya pelan. Hari-hari berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi bisikan di lorong, tidak ada lagi jejak basah di lantai, dan tidak ada lagi suara tangisan di tengah malam. Kosan itu kembali hidup seperti biasa, seolah tidak pernah ada kejadian mengerikan yang menyelimuti lorong sempitnya. Namun, pada suatu malam, ketika Ayu sedang merapikan buku-bukunya, ia menemukan sebuah foto kecil yang terselip di bawah meja belajarnya. Foto itu sudah kusam, bagian tepinya sedikit robek, namun wajah di dalamnya sangat jelas. Livia tersenyum lebar bersama teman-temannya di taman. Ayu menatap foto itu lama, merasakan perasaan aneh menyelimutinya. Tanpa sadar, ia berbisik pelan, "Aku harap kamu sudah tenang di sana, Livia." Malam itu, sebelum tidur, Ayu menatap jendela kamarnya sekali lagi. Kebiasaan yang tidak bisa ia hilangkan sejak kejadian malam itu. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman Nao. Belakang, kosan tampak sunyi namun damai. Namun ketika ia hendak menutup tirai, sekilas ia melihat sesuatu di bawah pohon tua. Seorang gadis berdiri, mengenakan gaun putih panjang, menatap ke arah jendela Ayu sambil tersenyum tipis. Ayu tertegun, namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia tersenyum kecil, melambaikan tangan pelan ke arah sosok itu. Gadis itu tersenyum lebih lebar, lalu perlahan memudar bersama embusan angin malam. Ayu menutup tirai kamarnya, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidur dengan perasaan lega. Malam itu ia tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa suara tangisan. Kosan Melati akhirnya benar-benar tenang. Untuk sekarang.